Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Lulu Amalia Nusron, SEMAKAK, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pasar modal, dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai analisis teknikal, pola grafik pembalikan, dan format konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raita Safira Oktaviani, MPM 074, dan teman saya Aprilia Wahyuni, MPM 062. Pola grafik pembalikan. Harga pasar saham bergerak pada kecenderungan berbagai variasi, durasi, dan ketajaman. Pada saat suatu kecenderungan berubah, maka terjadi pola grafik yang dapat diidentifikasikan. Pola-pola tersebut dikenal dengan istilah pola grafik pembalikan atau reversal chart pattern. Manfaat pokok dari pola pembalikan ini adalah dapat menolong seseorang menjual sahamnya sebelum harganya menurun dan membeli saham sebelum harganya melambung tinggi. Manfaat lainnya itu dengan pemahaman pola pembalikan yang lebih mendalam, investor mampu mendapatkan laba dari penjualan saham sehari atau dengan istilah short sales and netting. Slide selanjutnya yaitu kayak reversal top dan reversal bottom. Pada grafik 5.1 terjadi kenaikan yang tajam kemudian turun. Suatu kayak reversal top adalah hasil dari kenaikan harga yang cepat sekali ditutup dengan harga terendah hari itu. Kemudian untuk grafik 5.2 kebalikan dari grafik 5.1. Reversal bottom, pertama harga bergerak turun secara tajam kemudian naik dengan harga tertinggi. Frekuensi kejadian reversal ini sangat sering terjadi. 2. Double, triple, top and bottom. Puncak ganda atau double top. Pola ini membentuk huruf M, di mana volume perdagangan di puncak B lebih sedikit dibandingkan volume perdagangan di puncak A. Dasar ganda atau double bottom. Pola ini membentuk huruf V. Ya, pola ini merupakan kebalikan dari bentuk puncak atau double top, di mana pada bentuk volume perdagangan di dasar B akan lebih kecil dari volume perdagangan di dasar A. Selanjutnya yaitu triple top dan triple bottom. Untuk grafik 5.5 itu polanya naik turun membentuk 3 puncak, yaitu puncak A, B, dan C. Untuk grafik 5.6 itu triple bottom, polanya kebalikan dari 5.5 dan ini membentuk huruf W, dari turun naik turun membentuk 3 dasar. Kalau tadi kan 3 puncak, kalau ini 3 dasar, sama di A, B, dan C. Pola ini jarang ditemui. 3. Head shoulder top and head shoulder bottom. Head shoulder top itu merupakan formasi pundak dan kepala puncak dimulai dari formasi pundak kiri A. Pundak kiri merupakan suatu konsolidasi harga di dalam kecenderungan kenaikan harga. Head shoulder bottom yaitu formasi puncak dan kepala dasar merupakan kebalikan dari formasi pundak dan kepala pada puncak. Pada formasi ini, volume perdagangan saham terbesar pada pembentukan bahu kanan C. Selanjutnya running top dan running bottom. Untuk grafik 5.9 polanya naik terus kemudian turun. Untuk grafik 5.10 polanya turun kemudian melemah dan kembali naik lagi. Untuk formasi mengelilingi puncak atau running top dan mengelilingi dasar atau running bottom merupakan hasil dari pergeseran permintaan dan penawaran secara bertahap. Untuk frekuensi kejadian ini jarang terjadi. 5. Ascending top and descending bottom.
Ascending top merupakan pola yang tidak umum karena kenaikan harga ke puncak A secara agresif akan diikuti permintaan harga ke tempat semula. Aktivitas harga tersebut menggambarkan adanya permintaan saham dalam jumlah yang sangat banyak setelah memiliki saham tersebut sebentar kemudian dijual kembali. Descending bottom merupakan kebalikan dari pola naik ke puncak atau ascending top, di mana pada formasi ini harga saham cenderung turun. Pada formasi ini harga saham cenderung turun disebabkan karena adanya formasi negatif. Grafik segitiga turun, harga-harga bergerak antara garis horizontal batas atas dengan garis miring batas bawah. Formasi ini terbentuk pada saat permintaan sedang tumbuh, berlanjut untuk bertemu penawaran pada tingkat harga tertentu. Kemudian, untuk pola grafik segitiga turun adalah kenaikan dari grafik segitiga naik. Di sini harga bergerak antara garis miring batas atas dengan garis horizontal batas bawah. Formasi ini terbentuk pada saat penawaran sedang tumbuh, berlanjut untuk bertemu permintaan pada tingkat harga tertentu. 7. Bullish rectangle and bearish rectangle. Segi empat ini terbentuk pada saat terjadi penawaran saham terus-menerus pada harga tertentu dan permintaannya pada harga yang lebih rendah, sampai batas di mana investor siap menjual sahamnya sehingga mendorong harga kembali ke batas bawah. Bullish rectangle apabila volume perdagangan lebih banyak di harga atas, maka harga akan bergerak menurun ke bawah. Sedangkan bearish rectangle apabila volume perdagangan relatif lebih banyak di harga bawah, maka harga akan bergerak naik ke atas. Set selanjutnya formasi waji atau diamond. Ini diperoleh dari kemiringan gambar seperti waji, atau pola ini berasal dari kombinasi dua pola grafik, segitiga dan segitiga simetris. Frekuensi kejadian ini sangat jarang. 9. Rising and falling wedge. Rising wedge merupakan garis batasnya dicondongkan naik dengan garis yang menjadi lebih rendah pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis bawahnya. Formasi ini menunjukkan suatu situasi sedang melemah dari perspektif teknikal. Sedangkan falling wedge merupakan garis batasnya dicondongkan ke bawah dan garis atasnya berada pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis di bawahnya. Formasi ini menunjukkan suatu situasi yang sedang menguat dan dari perspektif teknikalnya. Set selanjutnya F top dan F bottom. Untuk gambar 5.20 polanya itu naik membentuk huruf F terbalik, dan gambar 5.21 membentuk huruf F. Volume perdagangan pada pola ini umumnya sangat banyak dan frekuensi kejadiannya cukup sering. 9. Rising and falling wedge. Rising wedge merupakan garis batasnya dicondongkan naik dengan garis yang menjadi lebih rendah pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis bawahnya. Formasi ini menunjukkan suatu situasi sedang melemah dari perspektif teknikal. Sedangkan falling wedge merupakan garis batasnya dicondongkan ke bawah dan garis atasnya berada pada sudut yang lebih curam dibandingkan garis di bawahnya. Formasi ini menunjukkan suatu situasi yang sedang menguat dan dari perspektif teknikalnya.
Set selanjutnya yaitu formasi bendera atau flag. Grafik 7.1 menunjukkan istirahat dari gerakan naik atau turun yang sangat cepat atau vertikal. Harga bergerak ke samping membentuk bendera, kemudian bergerak lagi melanjutkan arah kecenderungan frekuensi. 2. Formasi panji atau pinets. Formasi panji dan formasi bendera mempunyai karakteristik yang sama, kecuali bahwa panji terbentuk oleh dua garis batas yang bertemu, sedangkan formasi terbentuk oleh dua garis batas yang paralel. Formasi panji mengarah ke bawah pada kecenderungan naik dan mengarah ke atas pada kecenderungan turun. Formasi panji ini juga terbentuk di tengah jalan pergerakan harga, baik naik. Set selanjutnya yaitu pola head and shoulder. Untuk gambar 7.3, pola ini membentuk pundak dan kepala, kecenderungan naik. Untuk gambar 7.4 itu membentuk pundak dan kepala, kecenderungannya turun. Untuk frekuensi kejadian pada pattern ini agak jarang terjadi. 4. Formasi segitiga simetris. Dalam formasi ini, harga bergerak dalam kisaran dua garis batas atas dan bawah. Garis batas bertemu membentuk seperti segitiga simetris. Formasi segitiga simetris tersebut terjadi 2/3 pergerakan harga saham di dalam menyelesaikan arah kecenderungannya. Maka, setelah formasi ini selesai, gerakan harga akan naik ataupun turun, tinggal 1/3 perjalanannya. Selanjutnya yaitu kasusnya saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau TLKM atau Telkom menjadi salah satu saham yang paling banyak dijual oleh investor asing sepanjang tahun ini. Kontribusi pendapatannya Telkom pada 2017 secara keseluruhan mayoritas masih disumbangkan oleh bisnis mobilnya sekitar 56,82%, kemudian disusun Enterprise 21,92% dan WIB 13,87%, Consumer 6,95% dan lain-lain sebesar 0,44%. Ini dilihat dari diagram di samping ya. Untuk perusahaan berhasil melakukan efisiensi cukup baik yang tercermin dari persentase kenaikan laba usaha yang lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pendapatan. Margin laba usaha tercatat naik menjadi 34,25% pada tahun 2017 dibandingkan 33,7% pada tahun 2016. Hal tersebut menggambarkan tingkat profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba kenaikan baik dimiliki oleh Telkom. Untuk kinerja keuangan Telkom itu secara likuiditas Telkom terlihat mengalami penurunan di mana posisi kasnya mengalami penurunan 15,53% dari sebelumnya sebesar 29,77 triliun. Pada tahun 2016 menjadi 25,15 triliun pada tahun 2017. Alhasil cash ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah kas dengan jumlah utang lancar perusahaan mengalami penurunan dari 0,75 pada tahun 2016 menjadi 0,55 pada tahun 2017. Hal tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan berkurang dalam hal melunasi utang lancar. Selanjutnya, kemudian secara solvabilitas, Telkom juga mengalami peningkatan risiko akibat adanya kenaikan debt to asset ratio dari sebelumnya 41,24% pada tahun 2016 menjadi 43,51% pada tahun 2017. Hal tersebut menggambarkan adanya kenaikan porsi utang perusahaan terhadap total asetnya secara keseluruhan, yang artinya porsi ekuitas atau modal sendiri perusahaan terhadap asetnya berkurang. Untuk selanjutnya, analisis teknikal TLKM. Menurut analisis Bareksa, secara teknikal pergerakan saham TLKM
hingga penutupan perdagangan kemarin terlihat masih cenderung tertekan dan masih bergerak di sekitar wilayah bottomnya. Adapun kinerja saham TLKM sejak awal tahun hingga penutupan telah tergerus 8,56%. Indikator Relative Strike Index atau RSI terlihat masih bergerak negatif dengan harga penurunan di support kuat yang berada di level 3.920 per saham. Selain itu, saham TLKM sepertinya masih kurang menarik di mata investor asing yang tercermin dari cukup masifnya investor asing melepas saham ini. Sejak awal tahun hingga penutupan kemarin, net sell investor asing telah mencapai 2,49 triliun atau setara dengan 15,93% dari nilai keseluruhan aksi jual investor asing di pasar saham Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penjelasannya kurang lengkap dan salah-salah kata. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.